Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Sebelumnya mohon maaf karena menyiapkan ujian dulu. Jadi untuk materi pada dua pertemuan ini saya terlambat untuk memberikannya. Untuk yang pertemuan kali ini saya akan memberikan materi dulu yang pertama mengenai standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI. Nah, ini konsepnya hampir sama dengan NOC ya, karena memang dua hal ini membahas mengenai luaran dari keperawatan atau kriteria hasil yang akan dicapai untuk menilai bagaimana intervensi yang kita berikan. Jadi, kalau versinya ANA atau American Nursing Association itu pakai NOC, tapi kalau versinya melengkapi SDKI, melengkapi SIKI, itu versinya adalah menggunakan SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Sudah punya bukunya ya, jadi diharapkan memang punya buku, karena kalau tidak memiliki buku, kita tidak bisa mengerjakan kasus atau membuka-buka buku dalam mengerjakan kasusnya. Jadi kasus ini memang harus ada pedoman bukunya, yaitu 3S ya, STKI, SLKI, dan SIKI. Nah, ini standar luaran keperawatan Indonesia ini diciptakan oleh PPNI, yaitu Profesi Keperawatan kita ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ini SLKI ini dibuat oleh tim Pokja DPP PPNI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama latar belakang kenapa muncul yang namanya SLKI, kemudian definisi dan tujuan penyusunan dari SLKI, sistem klasifikasi di SLKI seperti apa, kemudian penetapan luaran keperawatan, jenis dan komponen luaran keperawatan, serta penerapan luaran keperawatan. Jadi bagaimana nanti cara kita membaca atau membuka buku juga akan saya masukkan ke materi ini. Hanya bukan kasus ya, tapi hanya cara membukanya. Karena kalau kasus nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Ita. Oke, langsung saja. Kenapa sih kita harus mempelajari standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI? Kita tahu sendiri, latar belakang munculnya SLKI ini dimulai dari kita sebagai perawat yang harus menerapkan praktek keperawatan profesional, maka harus didasarkan pada kode etik, kemudian standar pelayanan dan standar profesi, serta standar prosedur. Jadi ini yang membuktikan kita itu adalah keperawatan yang profesional. Nah, maka dari itu PPNI menyusun standar asuhan keperawatan. Jadi bagaimana kita sebagai perawat bisa memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standarnya. Nah, standar asuhan keperawatan memiliki 3 komponen utama, yaitu diagnosis keperawatan, kemudian intervensi keperawatan, dan luaran atau outcome keperawatan. Saat ini, PPNI telah menerbitkan standar diagnosis keperawatan dan standar intervensi keperawatan. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan keduanya agar standar asuhan keperawatan ini lengkap, perlu diterbitkan standar luaran keperawatan. Nah, inilah yang dikenal dengan standar luaran keperawatan Indonesia atau biasa kita sebut SLKI. Nah, kita ingat kembali proses keperawatan dan standar asuhan keperawatan. Jadi proses keperawatan ada 5 fase atau 5 tingkatan. Yang pertama adalah pengkajian, kemudian diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, di diagnosis ini kita dituntut untuk melakukan kategori data, kemudian kita dituntut untuk menganalisis data sehingga muncul yang namanya diagnosis. Nah, diagnosis ini sesuai dengan standar asuhan keperawatannya dituliskan atau diterbitkanlah SDKI. Kemudian untuk
proses keperawatan yang berkenaan dengan perencanaan, maka PPNI menerbitkan standar asuhan keperawatan yang bernama SLKI untuk keluaran keperawatan dan SIKI untuk intervensi keperawatan. Nah, sekarang lanjut ke definisi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan luaran atau outcome keperawatan? Jadi, outcome itu adalah semua atau seluruh aspek yang dapat diobservasi dan diukur. Jadi, dia harus bisa diukur, bisa dilihat, ada nilai yang tertera di situ, meliputi kondisi, kemudian perilaku, atau persepsi pasien, keluarga, atau komunitas, sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Luaran keperawatan menunjukkan status diagnosis keperawatan setelah dilakukan intervensi keperawatan. Jadi intinya luaran itu atau outcome adalah suatu status diagnosis atau respon. Jadi bagaimana sih respon pasien, baik itu pasien individu, keluarga, atau komunitas, setelah mendapatkan intervensi keperawatan dari kita, dari perawat. Outcome juga bisa dikatakan hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri atas indikator-indikator atau kriteria-kriteria hasil pemulihan masalah. Jadi apa sih yang akan dicapai, apa sih yang akan kita capai setelah kita memberikan intervensi keperawatan. Nah, tujuannya, kenapa sih harus disusun yang namanya SLKI? Tujuan dari penyusunan SLKI yang pertama adalah menjadi acuan penentuan luaran. Jadi, seperti apa luaran yang akan dicapai, ini harus ada yang namanya outcome. Kemudian mengarahkan intervensi keperawatan. Ketika kita sudah menetapkan suatu luaran, kita bisa lihat, kita evaluasi, oh ternyata intervensi yang kita berikan ini sudah efektif, maka kita bisa lanjutkan. Oh ternyata intervensinya kurang efektif, kita bisa mencari intervensi yang lain. Jadi mengarahkan intervensi, kemudian meningkatkan efektivitas asuhan keperawatan. Nah, kalau kita punya tujuan, intervensinya sudah bagus, maka asuhan keperawatannya bisa lebih efektif. Mengukur pencapaian level keberhasilan intervensi keperawatan, serta yang paling penting adalah meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Nah, bagaimanakah sistem klasifikasi dari SLKI ini? Sistem klasifikasinya tetap mengikuti klasifikasi diagnosis keperawatan, yaitu dari International Classification of Nursing Practice, Diagnosis Classification, dan bisa sesuai dengan DUNUS dan Morehouse Diagnosis Division of Nursing Diagnosis. Nah, standar asuhan keperawatan DBPPNI ini meliputi diagnosis sudah terliput dalam SDKI atau sudah tertuang dalam SDKI. Kemudian dari diagnosis ini kita menciptakan luaran atau SLKI dan akan menciptakan yang namanya intervensi. Di diagnosis, kita mengenali tanda gejala dan faktor risiko. Kemudian, kalau sudah kita ketahui data subjektif dan objektifnya, kita bisa menetapkan apa yang akan dicapai ini melalui luaran SLKI dengan kriteria hasil. Kemudian, untuk intervensi psiki, ini meliputi observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Nah, untuk standar asuhan keperawatan ini kita kenal dengan 3S. Nah, jadi dulu sebelum PPNI menciptakan standar asuhan keperawatan sendiri, itu kan dikenalnya 3N ya, Nanda, Noknik. Tapi sekarang begitu sudah dikenal ya begitu sudah PPNI sudah menerbitkan standar asuhan keperawatan, maka untuk asuhan keperawatan standarnya lebih dikenal dengan 3S, yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI. Penetapannya bagaimana? Tetap sama ya dengan NOC atau 3N. Jadi penetapan luaran keperawatan tetap memenuhi prinsip SMART ya. Masih ingat ya SMART ya, yaitu spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time. Atau biasa dikenal spesifik, measurable, kemudian achievable, rasional, dan time. Jadi di situ harus ada
tujuan tertentu yang khusus, dapat diukur, diterima, realistis, atau rasional, dan ada waktu yang ditetapkan pada saat menetapkan luaran. Nah, untuk spesifik dan measurable, kita bisa lihat label dan indikator di standarisasi. Nah, untuk attainable, realistic, dan time, kita disesuaikan kondisi pasien dengan menggunakan clinical judgment perawat. Jadi memang karena indikator itu belum ada bakunya atau aturan bakunya, maka penetapan indikator yang skala itu, 5 skala itu sesuai dengan clinical judgment perawat. Sama ya seperti yang saya jelaskan kemarin di NOC ya, berdasarkan critical thinking dari perawat. Nah, kalau Anda lihat, Anda baca di buku SLKI, jenis luaran keperawatan itu ada dua. Yang pertama, luaran positif dan luaran negatif. Yang luaran positif berarti hal-hal yang memang dia luarannya bagus, yang negatif berarti yang jelek ya. Nah, untuk jenis luaran keperawatan yang positif ini berarti perlu ditingkatkan, yang negatif perlu diturunkan. Misalnya apa? Untuk jenis luaran yang positif, misalnya bersihan jalan nafas, kemudian keseimbangan cairan, integritas kulit, serta citra tubuh. Nah, bagaimana kita menentukan positif dan negatif? Kita lihat saja contoh luarannya. Kalau bersihan jalan nafas berarti kan harus ditingkatkan. Jadi misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif, maka kita harus meningkatkan agar bersihan jalannya efektif. Kemudian cairan, keseimbangan cairan kurang atau tidak balance, tidak seimbang, maka keseimbangannya perlu ditingkatkan. Kemudian citra tubuh, misalnya citra tubuhnya kurang bagus atau jelek, berarti perlu ditingkatkan. Nah, beda halnya dengan jenis luaran negatif. Kalau jenis luarannya negatif, berarti perlu diturunkan. Contoh luarannya adalah tingkat nyeri. Nah, tingkat nyeri berarti kan diharapkan dari yang skala misalnya 6 jadi 3, berarti ini kan berkurang atau turun. Kemudian tingkat keletihan, tingkat ansietas, tingkat berduka, dan respon alergik sistemik. Selanjutnya, mengenai komponen luaran keperawatan. Jadi, apa saja komponen dari SLKI ini? Yang harus ada yang pertama adalah label. Jadi, tetap label itu harus dicantumkan. Label adalah nama luaran keperawatan berupa kata-kata kunci informasi luaran. Jadi, dia hanya kata kunci informasi luaran. Kemudian, ekspektasi. Nah, ini yang berbeda dari NOC. Kalau untuk luaran keperawatan sama ya, kayak diagnosis Nanda sama SDKI kan bedanya kalau SDKI itu ada ekspektasi. Jadi untuk luaran juga ada ekspektasi, penilaian terhadap hasil yang diharapkan meningkat, menurun, atau membaik. Jadi ekspektasinya apa? Disesuaikan dengan jenis luaran dan contoh luaran yang tadi. Kemudian ada kriteria hasil. Nah, kriteria hasil ini merupakan karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur. Kemudian karakteristik kriteria hasil ini dijadikan dasar menilai pencapaian hasil intervensi. Nah, ini ada 5 skor ya, skor 1 sampai 5 pada pendokumentasian komputer base. Jadi kalau dokumentasinya itu pakai komputer atau elektronik berarti bisa pakai 1 sampai 5. Nah, ini contoh dari komponen luaran keperawatan. Ekspektasi luaran keperawatan, jadi ekspektasi meningkat, definisinya adalah bertambah baik dalam ukuran, jumlah maupun derajat atau tingkatan. Jadi misalnya tadi, bersihan jalan nafas berarti menjadi lebih baik. Curah jantung meningkat, perawatan dirinya, perilakunya meningkat, sirkulasi spontannya meningkat, status kenyamanannya meningkat. Kemudian ekspektasi yang kedua adalah menurun, berarti berkurang baik dalam ukuran, jumlah, maupun derajat atau tingkatan. Nah, jadi kalau menurun berarti harus berkurang ya, baik dalam ukuran, jumlah, maupun derajat. Contohnya, tingkat
keletihan, nah harusnya menurun. Tingkat ansietas dari yang cemas menjadi tidak. Tingkat berduka dari yang sedih menjadi tidak. Tingkat perdarahan dari yang besar ke kecil. Jadi dia harus menurun. Kemudian kalau tidak bisa diukur, entah itu menurun atau meningkat, maka kita menggunakan ekspektasi membaik. Jadi definisi membaik adalah menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat, atau efektif. Contohnya eliminasi fekal, kemudian fungsi seksual, identitas diri, penampilan peran, dan proses pengasuhan. Nah, ini contohnya ya, nanti Anda bisa cari luaran apa saja yang cocok untuk ketiga ekspektasi ini. Ini hanya contohnya saja. Selanjutnya, ada variasi penggunaan skala Likert, yaitu 1-5 untuk kriteria hasil luaran keperawatan, yaitu 1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat. Nah, kalau untuk hal yang lain, jadi kita lihat konteks dari indikator tersebut, karena bisa jadi kebalikannya, yaitu skala 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, dan 5 menurun. Karena tadi kita sudah bahas ada 3 ekspektasi. Yang ini membaik, yang ini menurun, yang ini meningkat, menurun, dan membaik. Maksud saya ya, maaf. Untuk yang membaik, jadi kita lihat skalanya 1 memburuk, 2 cukup memburuk, 3 sedang, 4 cukup membaik, dan 5 membaik. Jadi diperhatikan benar-benar sebelum kita menetapkan luaran dan skala yang ditetapkan untuk pasien nanti. Selanjutnya, bagaimana penerapan luaran keperawatan? Jadi ada 2 macam metode dokumentasi. Ini menyambung dengan pelajaran dokumentasi keperawatan ya. Jadi saya menjelaskan metode dokumentasi manual dan elektronik. Kalau untuk metode dokumentasi manual atau tertulis, maka menulisnya seperti ini. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam atau 3 kali 30 menit, maka ini harus dituliskan label dan ekspektasi dengan kriteria hasil. Kriteria 1 hasilnya apa, kriteria 2, kriteria 3, dan sebagainya sesuai dengan kondisi dari pasien. Contohnya, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat. Nah, kita ingat lagi, kalau bersihan jalan nafas labelnya, maka ekspektasinya dia meningkat dengan kriteria hasil. Batuk efektif meningkat, karena kan kalau batuk efektifnya meningkat, dahaknya bisa keluar. Maka jalan nafas akan lebih bagus. Kemudian produksi sputum menurun, menginya menurun, frekuensi napas normal yaitu 12-20 kali per menit. Ini untuk yang dokumentasi manual. Kalau untuk metode dokumentasi berbasis komputer, maka untuk penulisannya sama ya. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, berapa time-nya, waktunya, label, ekspektasi, dan kriteria hasil. Tapi bedanya kalau menggunakan komputer, maka kita menggunakan scoring. Jadi contohnya di sini, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil. Batuk efektif, misalnya skornya 5. Produksi sputum, skornya 5. Mengi, skornya 5. Dan frekuensi napas, skornya 5. Nanti tergantung dari penjelasan setiap skornya itu apa. Nah, ini contoh luaran SLKI. Jadi maksud label luaran adalah bersihan jalan nafas, dan di situ ada definisi luaran, yaitu kemampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Untuk ekspektasi luaran meningkat dengan kriteria hasil. Di situ ada batuk efektif dengan skornya menurun sampai meningkat di skor 5. Ini contoh nomor kode panggilnya. Nah, selanjutnya di situ sesuai dengan Nanda Noknik juga, di SDKI dan SLKI ada linkage-nya atau tautannya. Tautan SDKI
atau linkage-nya merupakan suatu hubungan antara dua elemen atau konsep, yaitu SDKI dan SLKI. Jadi ini ketika Anda mencari SLKI, kita lihat dulu diagnosisnya, dan kita langsung menuju ke SDKI, SLKI linkage atau tautan SDKI, SLKI. Tautan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian klinis atau clinical judgment perawat, melainkan hanya untuk memudahkan kalau ada diagnosa ini, maka biasanya SLKI-nya ini. Pemilihan luaran keperawatan tetap harus didasarkan pada penilaian klinis dengan mempertimbangkan kondisi pasien, keluarga, kelompok, maupun di komunitas. Nah, makanya kita harus melihat kondisi pasien dan mungkin saja satu diagnosis itu memiliki beberapa luaran, tidak cukup hanya satu. Kalau misalnya kondisi pasien seperti ini kita cari tidak cukup di satu luaran, berarti kita harus mencari luaran yang lain. Contoh tautan SDKI SLKI di sini, misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, ini dilihat luaran utamanya bersihan jalan nafas. Kalau misalnya di bersihan jalan nafas tidak ditemukan kondisi yang sesuai dengan pasien, maka kita bisa melihat dari luaran tambahan, misalnya kontrol gejala, kemudian pertukaran gas, respon alergi lokal, respon alergi sistemik, respon ventilasi mekanik, dan tingkat infeksi. Ini luaran tambahan. Tetap kita utamakan untuk luaran utama. Kalau di luaran utama tidak cocok atau tidak sesuai dengan kondisi pasien, baru kita mencari di luaran tambahan. Ini misalnya lagi defisit nutrisi, luaran utamanya status nutrisi. Tapi luaran tambahan bisa jadi ada berat badan, eliminasi fekal, fungsi gastro, nafsu makan, perilaku, kemudian status menelan, tingkat depresi, bahkan tingkat nyeri. Ini contoh dari tautan SDKI dan SLKI. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk menetapkan SLKI? Langkah-langkah yang harus kita lakukan saat akan menetapkan SLKI atau mencari luaran adalah yang pertama, buka buku SLKI-nya. Kemudian, maaf ya, ini kebalik ya. Saya perbaiki dulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi buka buku SLKI dulu. Kemudian buka halaman tautan SDKI dengan SLKI. Baru kita mencari di situ apa sih diagnosis yang ingin dicari. Itu dicari di tautan SDKI dengan SLKI. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu, oh di halaman ini, kita langsung pilih luaran tujuan sesuai dengan tanda dan gejala pada diagnosis keperawatan. Selanjutnya, buka halaman luaran, pilih luaran atau tujuan sesuai poin 4. Buka halaman SLKI sesuai nomor 5. Kemudian, baca definisi luaran dan ekspektasinya. Cocokkan apakah sesuai dengan kondisi pasien atau tidak. Selanjutnya, pilih kriteria hasil yang sesuai dengan tanda dan gejala, lalu tetapkan kriteria hasilnya. Ketika kita sudah bisa membacanya, kita sudah bisa menetapkan luaran yang ingin kita capai, maka langsung didokumentasikan. Kalau Anda mendokumentasikan dalam tulisan, berarti kita merujuk pada dokumentasi menulis manual. Kalau untuk menuliskan dokumentasi di komputer, maka kita merujuk pada panduan menulis dokumentasi di komputer. Contohnya, ini saya tidak memberikan kasus ya, karena kasus akan dijelaskan oleh Bu Ita. Saya hanya sekedar memberikan gambaran bagaimana cara membukanya. Misalnya kita akan mencari diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Di situ kita lihat data subjektifnya batuk berdahak, kehijauan 3 bulan yang lalu, data objektifnya TTV-nya tekanan darah 100/60, nadi 72, RR 32, dan suhu 41 derajat misalnya. Kita langsung ikuti langkah-langkah yang sudah ada tadi, yaitu yang pertama dibuka bukunya, kemudian buka halaman tautan SDKI dengan SLKI. Nah, mohon maaf, saya tidak langsung menerapkan ke buku, tapi sesuai melalui gambar.
Nah, di sini kita lihat halaman Romawi 9 ya di sini ya. Misalnya, di sini daftar, nanti ada tulisan di buku SLKI itu, daftar tautan SDKI dan SLKI. Nah, di sini misalnya kita cari bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, cari diagnosa yang dipilih. Kita tadi kan milih misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif. Maka kita lihat di sini halaman berapa ya? Oh, halaman 154. Berarti kita buka halaman 154. Nah, di sini ternyata di halaman 154 itu muncul yang namanya bersihan jalan nafas. Maka kita cari di daftar luaran. Daftar luaran bersihan jalan nafas, oh halaman 18. Maka buka halaman yang dituju. Nah, ini tadi sebentar saya perbaiki dulu ya. Baik, saya ulangi lagi. Jadi tadi di bagian sebelumnya kan kita sudah mencari nih di daftar tautan SDKI. Cari diagnosa yang kita tetapkan, misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif di halaman 154. Kita buka di halaman 154. Nah, ini contohnya. Bersihan jalan nafas tidak efektif untuk keluaran utama yaitu bersihan jalan nafas. Untuk tambahannya tadi sudah disebutkan di atas, ada kontrol gejala, kemudian bertukaran, respon, resana alergi, dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Nah, kita cari dulu, kita buka dulu yang keluaran utama. Jadi kalau misalnya baru dapat kasus, kita cari luaran utama. Kalau di luaran utama nggak ada, baru kita cari di luaran tambahan. Kita langsung buka di luaran utama, yaitu bersihan jalan nafas. Nah, di sini kita buka daftar luarannya, bersihan jalan nafas halaman berapa? Halaman 18 misalnya. Kita bisa buka ke halaman 18. Nah, ini nanti akan muncul di halaman 18, bersihan jalan nafas. Definisinya, kemudian ekspektasinya meningkat, ditulis semua ya. Dan kriteria hasilnya kita pilih misalnya yang sesuai dengan kondisi pasien. Tadi kan di data disebutkan pasien sudah batuk 3 bulan dengan warna kehijauan. Nah, kita harapkan batuknya efektif itu menjadi 5 misalnya. Atau kita menggunakan yang tertulis, berarti kita gunakan bahasa batuk efektif meningkat. Di situ juga ada sputum yang warna kehijauan ya, berarti kita tetapkan di situ produksi sputum. Kemudian ada frekuensi napas ya, tadi kan frekuensi napasnya tidak normal ya, karena takikardi, takipneu maksud saya, napas dan takipneu lebih dari normal, maka kita bisa menetapkan di situ frekuensi napas. Nah, begitu seterusnya sampai semua masalah atau tanda dan gejala pada klien teratasi atau bisa kita tetapkan tujuannya. Nah, tuliskan dokumentasinya, tuliskan sesuai kaidah penulisan luaran dan sesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi, kondisi pasien seperti apa disesuaikan dengan luaran yang ada di buku. Untuk penulisannya sama seperti yang sudah dijelaskan di atas, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam misalnya, atau 3 jam misalnya, maka labelnya apa, ekspektasinya apa, dan kriteria hasil apa saja. Baik, terima kasih. Begitu yang bisa saya jelaskan. Biasanya juga saya akan lebih nyaman atau lebih enak ya menjelaskan langsung dengan pertemuan, tapi karena kondisi belum memungkinkan, jadi kita belajar untuk mandiri sambil ada panduan dari kami, dari tim metodologi keperawatan. Semoga bisa membantu untuk memberikan pemahaman mengenai asuhan keperawatan. Sekali lagi, jika ada yang ditanyakan, bisa bertanya ke saya langsung agar lebih cepat dibalas dan bisa tanya di forum diskusi.
Ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.